Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan guru kalian di sini. Hari ini kita akan belajar matematika bersama. Masih semangat anak-anak? Oke, untuk pelajaran matematika pada pagi hari ini kita akan membahas masih tentang bilangan bulat, yaitu pengurangan bilangan bulat. Kalau pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat, maka untuk pembahasan pada pagi kali ini adalah kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik, fahami materinya, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami mata pelajaran matematika pada kali ini. Untuk materi pengurangan bilangan bulat, di situ ada 4 rumus. Sama seperti dengan penjumlahan bilangan bulat. Rumus yang pertama, plus dikurangi dengan plus atau positif dikurangi positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Yang kedua, min dikurangi min atau negatif dikurangi negatif, maka rumus tersebut tandanya berubah menjadi min ditambah plus, hasilnya bisa plus, bisa min, atau bisa positif, bisa negatif. Sekarang rumus yang ketiga, plus dikurangi min atau positif dikurangi negatif, tandanya akan berubah menjadi plus ditambah plus atau positif ditambah positif, hasilnya adalah positif semakin banyak. Yang terakhir, min dikurangi plus atau negatif dikurangi positif, tandanya akan berubah menjadi min ditambah min atau negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah min atau negatif, angkanya menjadi semakin banyak. Jika kalian masih belum paham, setelah ini akan kita bahas satu persatu rumus pengurangan bilangan bulat. Tetap fokus dan perhatikan dengan baik. Oke anak-anak, untuk rumus yang pertama pengurangan bilangan bulat, perhatikan dengan baik-baik. Plus dikurangi plus, hasilnya bisa plus, bisa min, atau positif dikurangi positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Loh, bagaimana kok bisa seperti itu? Sekarang perhatikan penjelasan yang ada di bawahnya. Jika angka yang di depan itu lebih besar daripada angka yang ada di belakang, maka hasil dari pengurangan tersebut adalah positif. Namun, jika angka yang belakang itu lebih besar dari angka yang ada di depan, maka akan berlaku hukum pengurangan dan hasilnya adalah negatif. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. 12 dikurangi 8. Di situ angka 12 atau angka yang depan lebih besar daripada angka yang ada di belakangnya atau angka 8. Tadi sudah dijelaskan, jika angka yang di depan itu lebih besar daripada angka yang ada di 8-nya, maka hasilnya adalah positif. Jadi 12 dikurangi 8 sama seperti kita menghitung seperti di kelas bawah, maka hasilnya adalah 4. Untuk contoh yang nomor 2, berbeda dengan contoh yang pertama. 50 dikurangi 70. Sekarang perhatikan, di situ angka yang belakang yaitu 70 lebih besar daripada angka yang ada di depannya yaitu 50. Bagaimana cara menghitungnya? Jika angka belakang lebih besar daripada angka yang ada di depan, maka cara menghitungnya adalah berlaku hukum pengurangan.
yaitu besar dikurangi kecil dan hasilnya adalah negatif. Maka cara menghitungnya 50 dikurangi 70 adalah sama dengan 70 dikurangi 50. Hasilnya harus kita ingat adalah negatif berapa? 70 kurangi 50 sama dengan negatif 20. Sudah paham anak-anak? Untuk rumus yang kedua, pengurangan bilangan bulat, masih tetap fokus anak-anak. Perhatikan dengan baik. Jika atau min dikurangi min atau negatif dikurangi negatif, maka tandanya berubah menjadi min ditambah plus, hasilnya bisa plus bisa min, atau berubah menjadi negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Bagaimana kok bisa berubah? Sekarang perhatikan penjelasan yang ada di bawahnya. Jika ada min bertemu dengan min, atau jika ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif tanpa ada penghalang angka atau tidak ada angka yang menghalanginya, maka tanda negatifnya itu akan hilang dan berubah menjadi positif semuanya. Sekali lagi saya ulangi, jika ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif tanpa ada angka yang menghalanginya, maka semua tanda negatif atau negatif yang bertemu tadi akan hilang dan berubah menjadi tanda positif. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Min 8 dikurangi min 5 dikurangi min 8 sama dengan titik-titik. Di situ perhatikan, ada setelah min 5 ada tanda negatif, kemudian bertemu dengan tanda negatif selanjutnya yang ada di depan 8. Di situ ketika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif tanpa ada angka yang menghalanginya, maka tanda negatif yang bertemu tadi itu akan berubah menjadi positif. Jadi tandanya akan berubah menjadi min 5 ditambah plus 8. Tuh, kenapa bisa berubah seperti itu? Karena negatifnya tadi hilang, berubah menjadi positif. Maka berapa hasilnya? Kita harus ingat dengan pembelajaran penjumlahan bilangan bulat. Kalau ada angka positif dan angka negatif yang akan dihitung, maka berlaku hukum pengurangan besar dikurangi kecil. Kemudian lihat angka berapa yang lebih besar, positif atau negatifnya. Jika angka positifnya lebih besar, maka hasilnya adalah positif. Jadi di situ min 5 ditambah 8, karena besar yang positif 8 maka hasilnya pasti positif. Berarti 8 dikurangi 5 hasilnya sama dengan plus 3. Ingat, tandanya ditulis dulu baru kemudian angkanya. Sekarang contoh yang kedua, min 90 dikurangi min 65. Bagaimana cara menghitungnya? Sekali lagi, di situ ada tanda min yang bertemu dengan tanda min tanpa ada angka yang menghalanginya. Mana tanda tersebut? Yaitu tanda min yang jatuh setelah angka 90 dan tanda min yang ada di belakangnya angka 65. Jika bertemu tanpa ada penghalang angka, maka kedua min tersebut akan berubah menjadi tanda positif. Berarti cara menghitungnya, min 90, minnya sudah berubah, ditambah plus 65. Karena di situ ada angka positif, ada angka negatif, maka berlaku hukum pengurangan. Hasilnya lihat angka yang lebih besar. Di situ angka yang lebih besar min, berarti hasilnya min. Minnya ditulis dulu. Kemudian kita hitung 90 dikurangi 65, maka hasilnya adalah min 25. Sudah paham anak-anak? Kalau belum paham, nanti kalian bisa bertanya kepada Pak Fala melalui WA atau grup.
Untuk rumus yang ketiga, pengurangan bilangan bulat, masih ada kesamaan dengan rumus yang kedua, yaitu plus dikurangi min atau positif dikurangi negatif, maka tandanya berubah menjadi positif ditambah positif, hasilnya positifnya tambah banyak. Sekarang perhatikan contoh yang ada di bawahnya. 102 dikurangi negatif 10. Bagaimana cara menghitungnya? Rumus yang kedua tadi mengatakan kalau ada tanda min bertemu dengan tanda min tanpa ada penghalang angka, maka tanda min yang bertemu tadi dua-duanya berubah menjadi plus. Berarti di situ minnya hilang berubah menjadi plus. Maka cara menghitungnya 102 ditambah plus 10, maka sama seperti menghitung kebiasaannya, maka hasilnya adalah plus 112. Contoh yang kedua, 25 dikurangi min 32. Di situ ada min bertemu dengan min tanpa ada penghalang angka, yaitu min yang jatuh setelah 25 dan min yang ada di depan 32. Kalau ada min bertemu min tanpa penghalang angka, maka minnya dua-duanya berubah menjadi plus. Maka cara menghitungnya 25 ditambah plus 32, maka hasilnya kita hitung seperti biasa penjumlahan, yaitu 57. Untuk rumus yang ketiga, sudah paham anak-anak? Sekarang kita masuk ke rumus yang keempat, pengurangan bilangan bulat. Rumusnya adalah min dikurangi plus atau negatif dikurangi positif, maka tandanya berubah menjadi min ditambah min, hasilnya adalah minnya tambah banyak. Kok bisa seperti itu? Sekarang perhatikan penjelasan yang ada angka di bawahnya. Jika posisi tanda bilangan dan angkanya seperti orang berbaris atau kereta, maka cara menghitungnya angka yang plus tadi berubah menjadi min atau negatif. Contoh, min 5 dikurangi 7. Perhatikan, min 5 min 7 itu sama seperti orang berbaris. Maka tandanya nanti akan berubah menjadi min 5 ditambah min 7. Untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Contoh yang pertama, min 3 dikurangi 4. Maka di situ cara menghitungnya adalah angka yang positif, yaitu angka 4 nanti berubah menjadi angka negatif. Kemudian tanda bilangan yang min akan berubah menjadi plus. Maka bagaimana cara menghitungnya? Min 3 dikurangi 4, maka cara menghitungnya sama dengan min 3 ditambah min 4. Hasilnya minnya semakin bertambah banyak, ditulis dulu tanda minnya, kemudian kita hitung 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi min 3 ditambah min 4 hasilnya adalah min 7. Soal yang kedua, min 15 ditambah min 15 dikurangi 35. Sama seperti contoh yang pertama, itu bentuknya seperti orang berbaris. Kalau kita sandingkan, maka cara menghitungnya angka yang positif berubah menjadi angka negatif. Kemudian tanda min, tanda bilangan min berubah menjadi positif. Maka menjadi min 15 ditambah min 35. Maka hasilnya minnya semakin bertambah banyak. Kita tulis dulu minnya. Kemudian kita jumlahkan 15 tambah 35. Hasilnya adalah min 50. Sudah paham anak-anak untuk rumus yang keempat? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas tentang beberapa contoh soal selanjutnya.
Oke anak-anak, untuk lebih memahamkan pemahaman kalian tentang materi pengurangan bilangan bulat, sekarang perhatikan contoh soal yang pertama yang ada di catatan ini. Contoh soal yang pertama, min 8 dikurangi min 12 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, yang pertama, kita harus ingat rumus dan cara mengerjakan soal tersebut. Kira-kira itu rumus yang keberapa? Ternyata itu rumus yang kedua. Maka min 8 dikurangi min 12 sama dengan titik-titik. Di situ ada tanda min bertemu dengan tanda min tanpa ada penghalang angka. Maka dalam rumus yang kedua, tanda min tersebut harus berubah atau diubah menjadi positif. Maka setelah dirubah hasilnya menjadi min 8 ditambah plus 12. Kemudian kita perhatikan di situ ada satu angka negatif yaitu min 8 dan satu angka positif yaitu 12. Kita harus ingat pada pembelajaran penjumlahan bilangan bulat, jika ada satu bilangan positif dan satu bilangan negatif pada penghitungan, maka akan berlaku hukum pengurangan, yaitu besar dikurangi kecil dan hasilnya melihat mana angka yang lebih besar. Di situ angka yang lebih besar adalah 12 yaitu positif, maka hasilnya kita tulis dulu positifnya plus. Kemudian baru kita kurangi besar dengan kecil, maka 12 dikurangi 8 hasilnya adalah plus 4 atau positif 4. Sudah paham anak-anak? Sekarang contoh soal yang kedua. Perhatikan dengan baik. 10 dikurangi min 14 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, kita harus ingat rumus yang keberapa dan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Ternyata soal itu adalah rumus yang ketiga. Pada rumus yang ketiga, sekarang perhatikan, 10 dikurangi min 14. Di situ ada tanda negatif bertemu tanda negatif tanpa ada angka yang menghalangi. Maka kedua tanda negatif tersebut akan berubah menjadi tanda plus. Maka bagaimana cara menghitungnya? 10 tanda negatifnya sudah berubah ditambah positif 14. Maka 10 ditambah 14 sama seperti kita menghitung untuk kelas bawah, maka hasilnya adalah 24. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang pengurangan bilangan bulat. Gimana anak-anak, sudah paham? Terima kasih atas perhatiannya. Tetap cintai matematika, karena tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita mau berusaha. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang baru dan pemahaman kalian tentang matematika bisa menjadi lebih banyak. Sekali lagi, semangat belajar meskipun kita masih belum bisa bertatap muka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.